Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 23031005 dari sesi 0161. Baiklah, pada materi kali ini saya akan memaparkan kembali mengenai materi administrasi keuangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu administrasi keuangan. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Menurut arti luas, administrasi keuangan adalah sebagai tata penyelenggaraan mewujudkan keuangan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, laporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Administrasi keuangan adalah sebagai tata penyelenggaraan keuangan dalam melaksanakan anggaran belanja negara. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan pencatatan, laporan dan pertanggungjawaban dana yang dikondisikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan administrasi keuangan. Memiliki tujuan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan secara efisien, terus terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah, terus terjadinya akumulabilitas perkembangan sekolah, terus terjadinya kekeliruan, kebocoran dan penyampaian data sekolah. Selanjutnya masuk pada fungsi administrasi keuangan. Yang pertama itu ada fungsi mencari dana, di mana perencanaan modal yang dibutuhkan untuk membelanjai usaha-usaha yang dijalankan, baik itu sekolah ataupun organisasi. Selanjutnya fungsi pembelanjaan, kegiatan tentang anggaran data, baik dana dari luar maupun dari negeri yang dipergunakan untuk perkembangan sekolah kegiatan. Selanjutnya ada fungsi pembagian laba, di mana itu menentukan polisi dokumen menentukan pembagian laba usaha, bahwa dilakukan adanya dana yang bersifat dari dalam perusahaan itu sendiri untuk pengembangan usaha. Selanjutnya itu ada manfaat administrasi keuangan, di mana itu manfaatnya dapat teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan. Terus pemanfaatan uang mampu dikendalikan. Terus berkurangnya anggaran. Selanjutnya masuk kepada komponen-komponen administrasi keuangan. Komponen pertama itu ada perencanaan keuangan, di mana merencanakan pemasukan serta pengeluaran maupun aktivitas-aktivitas untuk usaha tertentu. Selanjutnya ada penganggaran keuangan, di mana kegiatan organisasi yang meliputi pemasukan, pengeluaran maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelum disebut rencana atau dilakukannya usaha tersebut. Terus ada pengelolaan keuangan, suatu kegiatan penggunaan dana sederhana agar dapat bermanfaat secara maksimal. Terus ada pencarian keuangan, di mana kegiatan untuk mendapatkan kedainan agar aktivitas keuangan lancar. Terus ada penyimpangan keuangan, mengumpulkan dana organisasi secara baik dan efisien. Terus ada pengendalian keuangan, di mana kegiatan yang berkaitan
berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun lainnya tentang keuangan di dalam organisasi maupun di suatu usaha. Terus ada pemeriksaan keuangan, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memperdana atau audit internal terhadap penggunaan keuangan. Selanjutnya masuk pada proses administrasi keuangan, di mana yang pertama ada penyusunan RPS, merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus ada di dalam pengelolaan sekolah, karena RPS ini dijadikan sebagai pedoman baik suatu harus meniru maupun tidak, dengan tujuan agar berkurangnya risiko dan mempermudah untuk kegiatan kedepannya yang harus ada pada penyelenggaraan RPS. Selanjutnya ada tujuan RPS, itu dapat menjamin agar perbaikan sekolah yang telah ditetapkan dapat mencapai dengan tingkat kesepakatan yang tinggi dan berisiko kecil. Terus ada penyusunan RKAI, merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang telah disetujui oleh pihak sekolah serta disahkan oleh Dinas Kependidikan. Selanjutnya tujuan RKAI, di mana memberi arah yang jelas terhadap program sekolah, terus merencanakan kegiatan sekolah, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan integrasi dan sinkronisasi warga sekolah. Selanjutnya ada penggunaan dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab sangat diperlukan terhadap sekolah, pemerintah, masyarakat, dan yang berkaitan dengan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran di sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara materi oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah dan masyarakat sumber dana tahu untuk apa saja keuangan yang telah dikeluarkan di sekolah. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pelepasan, merupakan rangkaian keuangan adalah rangkaian perbuktian penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana yang ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor yang secara sah dan efisien agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus masuk pada peran guru dalam administrasi keuangan. Peran guru dalam administrasi keuangan itu yang pertama, membuat stik keuangan sesuai dengan dana pembangunan pada sekolah. Terus membuat laporan usulan data pembayaran gaji rapat pemerintah kota. Selanjutnya membuat pembukuan, penulisan dan penganggaran dana selama tahunan sekolah. Terus membuat laporan data pembangunan pada akhir tahun anggaran. Jadi kesimpulan pada video ini, administrasi keuangan itu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Selanjutnya proses administrasi keuangan itu ada beberapa. Yang pertama ada penyusunan RPS, merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus ada di setiap sekolah karena sebagai pedoman baik secara efisien. Terus ada penyusunan RKAI, merupakan dokumen anggaran sekolah. Terus ada pelaporan dan pertanggungjawaban serta ada pemeriksaan dan pelaporan
keuangan dan peran guru dalam administrasi keuangan. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.